di Rumah Ceria. Aku pemimpin masa depan. Bersama dengan Kak Karo di sini, kita akan belajar bersama secara online. Sebelum kita berdoa dan belajar, Kakak akan mengajak kalian untuk mengucapkan janji anak Rumah Ceria. Ikutin Kakak ya. Saya anak Rumah Ceria. Takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Saya anak Rumah Ceria, memegang kebenaran dan berbuat kebaikan. Saya anak Rumah Ceria, pemimpin masa depan bagi bangsa Indonesia dan dunia. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa. Ikuti kakak ya, menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Tuhan, terima kasih atas seluruh berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi, kami mau belajar. Berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti pelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai pelajaran hari ini. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, kakak mau kasih lihat nih. Ini ada apa yo? Ya, ini adalah tanaman ya. Kakak mau tanya, apakah tanaman ini termasuk dalam makhluk hidup? Kakak mau tanya juga, handphone ini kan hidup. Apakah dia termasuk juga makhluk hidup? Nah, daripada penasaran, yuk kita belajar bersama-sama. Ini dia. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup dinyatakan sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama adalah bernafas. Bernafas adalah menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida lebih besar dari yang dihirup. Oke, karena kita adalah makhluk hidup, kita akan bertahan nafas selama 10 detik. Kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, apa yang adik-adik rasakan? Benar, pastinya sesak nafas. Karena kita membutuhkan apa? Oksigen. Pintar. Yang kedua adalah memerlukan makanan dan minuman. Untuk melakukan aktivitas, tiap makhluk hidup memerlukan energi. Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan apa? Makanan dan minuman. Yang ketiga adalah bergerak. Nah, kamu dapat berjalan, berlari, menggerakkan anggota badan, bahkan berenang. Itu merupakan ciri bergerak. Tubuh dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup akan mengalami tumbuh dan berkembang. Nah, terlihat dari tinggi dan berat badan yang sekarang tidak sama dengan yang dahulu. Tidak hanya manusia yang tumbuh, juga berkembang, tapi hewan dan tumbuhan juga loh. Yang kelima adalah berkembang biak. Nah, atau reproduksi. Reproduksi atau berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Nah adik-adik, makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Nah adik-adik, kakak mau tanya, kalian tahu tanaman putri malu? Iya, kalau tanaman putri malu, kalau disentuh jadinya apa? Kuncup. Benar, itu kenapa? Ya karena tanaman itu memiliki peka terhadap rangsangan. Yang terakhir adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah adik-adik, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut dengan adaptasi. Adik-adik tahu apa yang disebut adaptasi? Ya, contohnya adalah kaktus. Kalian bisa lihat kaktus tinggalnya di mana, ayo? Ya, di gurun. Nah, kalau di gurun itu kan sangat panas dan kering. Kalau tanaman biasa akan mati. Tapi kalau kaktus, dia bisa hidup sangat lama karena apa? Dia memiliki akar yang sangat panjang dan daunnya tidak banyak seperti daun-daun pohon lainnya.
Itulah semua ciri-ciri makhluk hidup. Gimana? Mudah bukan? Pastinya, karena kita belajar bersama-sama. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan kakak yang sebelumnya kakak tanyakan di awal materi. Yang kakak tanyakan adalah, dari tanaman dan smartphone, yang manakah termasuk makhluk hidup? Nah, adik-adik, untuk cara mengetahuinya sangat mudah. Adik-adik tinggal membuat tabel seperti yang kakak buat. Setelah kita membuatnya, perhatikan ciri-ciri yang kakak sudah tuliskan. Nah, kalau termasuk kriteria yang kita sebutkan, maka centang. Oke, kita masuk ke ciri-ciri yang pertama, yaitu bernafas. Nah, yang manakah tanaman atau handphone yang bisa bernafas? Iya, handphone nggak bisa bernafas, tapi tanaman bisa bernafas. Tanaman bernafas melalui apa? Stomata atau mulut daun. Nah, adik-adik, untuk yang kedua, menurut kalian sumber energi dari tanaman adalah apa yo? Benar, matahari dan air. Dan nutrisi tanah ya. Kalau handphone apa yo energinya? Benar, baterai atau apa? Listrik. Yang ketiga adalah bergerak. Nah, kakak mau tanya, kalau tanaman itu bisa bergerak gak? Bisa. Tanaman itu bergerak mencari cahaya matahari. Jadi kalau kalian lihat, pasti dia kan ada matahari. Kalau handphone pasti bisa bergerak ya. Karena apa? Karena ada mode getar. Nah, yang keempat, tumbuh dan berkembang. Nah, kakak mau tanya, kalau handphone bisa bertumbuh dan berkembang nggak? Ya pastinya nggak bisa lah ya. Tapi kalau tanaman bisa dong, ya nggak? Yang kelima, berkembang biak. Nah, adik-adik, kalau tanaman pastinya bisa berkembang biak. Tapi kalau handphone bisa nggak punya anak? Enggak kan? Iya. Untuk yang ciri-ciri ke-6 dan ke-7, kakak sudah jelaskan di materi kita pada hari ini. Nah, lihat tabel ini. Ini bisa disimpulkan bahwa tanaman merupakan makhluk hidup. Oke, saatnya tugas. Yang manakah termasuk makhluk hidup? Nah, kakak sudah membuat tabelnya ya. Jadi, adik-adik mengisi tabelnya dengan cara apa? Mencentangnya. Lalu tulis yang manakah termasuk makhluk hidup ya. Nah, adik-adik, itu adalah video kita pada hari ini. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Jangan lupa dikerjain ya, dan dikirim juga ke WA kakaknya masing-masing. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri rumah ceria kita, marilah kita berdoa lagi, oke? Kakak yang akan pimpin ya, menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Tuhan, terima kasih karena kami sudah belajar. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, lindungi kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami akhiri. Amin. Sampai jumpa di rumah ceria selanjutnya. Dadah!